Shalom Bapak Ibu. Bulan ini dan bulan depan kita akan berbicara tentang keselamatan. Jadi tema kita ini dilandaskan pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi perayaan besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Sehingga 2 bulan ke depan ini kita akan bicara tentang keselamatan. Namun juga di dalam keselamatan kita akan didorong bagaimana kita punya tanggung jawab di dalam kita melayani Tuhan. Pada bagian pertama ini saya ingin memberikan satu semacam landasan buat kita untuk kita membangun sebuah pemahaman tentang keselamatan di dalam Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu harus dikerjakan atau harus diupayakan oleh kita secara individu. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa sebetulnya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang tercatat di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 8, 9, dan 10 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal yang pertama yang penting untuk kita pahami dan kita perlu ingat bersama bahwa keselamatan yang kita miliki hari ini itu pure 100% adalah pemberian Allah. Kita tidak berupaya untuk memperoleh semua itu, tetapi benar-benar itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui proses Yesus datang menjadi manusia, atau Tuhan datang menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Kemudian di dalam kemanusiaan itu, dia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi kemudian hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan dia memberikan keselamatan buat kita. Orang berkata, kenapa kita manusia ketika jatuh di dalam dosa ditebus oleh Allah? Jawabannya sangat penting untuk kita ketahui. Satu hal adalah karena Allah mengasihi kita. Jadi landasannya adalah Allah mengasihi kita sehingga kita diberikan keselamatan oleh Tuhan dalam hidup ini. 2 bulan ke depan kita akan membangun iman kita, membangun pemahaman kita di atas dasar keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin di khotbah-khotbah selanjutnya, baik ibadah minggu atau ibadah doa Selasa, kita akan lebih banyak mengupas tuntas tentang bagian ini. Tapi dalam awal bulan ini saya ingin memberikan satu landasan buat kita semua, bahwa berdasarkan apa yang dicatat oleh surat Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi meskipun keselamatan juga adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi untuk kita betul-betul memperoleh keselamatan itu, maka dibutuhkan iman atau kepercayaan kita terhadap anugerah Tuhan itu. Karena ada banyak orang yang tidak percaya tentang hal ini. Mereka berpikir dengan logika mereka, bagaimana Tuhan mungkin mau mati buat manusia? Bagaimana mungkin Tuhan menyerahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan bagi manusia? Bagaimana mungkin Tuhan memberikan keselamatan secara cuma-cuma buat manusia? Itu pikiran logika manusia. Tetapi fakta sejarahnya adalah itu memang terjadi. Tuhan memberikan dirinya menjadi tebusan. Dia mati dan dia menyelamatkan kehidupan kita. Maka untuk kita bisa capai pada tahap titik itu, satu hal yang perlu kita miliki dalam hidup ini adalah keyakinan, iman atas apa yang Tuhan kerjakan atau Tuhan berikan buat kita semua. Karena itu tanpa iman kita tidak akan bisa memahami
kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih karunia atau anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia mengerjakan bukan hanya dalam konsep keselamatan, tetapi dia memberkati kehidupan kita. Dia menjagai hidup kita. Dia memberikan kita nafas hidup untuk kita bisa jalani kehidupan kita ini dengan begitu bebas. Namun ada banyak orang menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Karena itu, sebagai orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan di dalam Kristus, mari saya mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan. Menghargai keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara kita beriman, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di 2 bulan ke depan ini dalam kajian kita berbicara tentang keselamatan. Saya berharap kita semua jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung, bahkan siapapun yang menonton channel GKT ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan dan dibukakan kembali pemikiran kita untuk bisa memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat jemaat Tuhan, buat siapapun yang menonton channel ini, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya berharap kita tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan hati nurani kita kepada Tuhan. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya. God bless you. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa